semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu ingin mengulangi materi kita kemarin, yaitu tentang materi di tema 9, subtema 1, yaitu tentang materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi itu berdasarkan zat unsurnya ada dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu ada yang disebut unsur, ada yang disebut senyawa. Sedangkan zat campuran ada yang disebut dengan yang berdasarkan kelarutannya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Hari ini anak ibu kita memasuki subtema 2 tema 9 mengenai perbedaan antara zat tunggal dengan zat campuran. Oke, saya akan menjelaskan pertama sekali satu persatu, yaitu mengenai zat tunggal. Zat tunggal ya, itu tadi ada dua, ada unsur dan senyawa. Unsur itu artinya adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa adalah yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Apa saja contoh unsur? Contoh unsur artinya ada yaitu oksigen. Ada contohnya lain yaitu besi, ya. Ada besi, aluminium, emas, perak, oksigen. Ini adalah contoh zat tunggal unsur yang tidak dapat diurai menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa ya, itu contohnya adalah air, ya. Air itu adalah contoh zat tunggal senyawa, ya, karena dapat diuraikan lagi menjadi beberapa zat atau lebih, ya. Itu contohnya air. Jika diuraikan secara kimia, dia bisa menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian apa contoh yang lainnya? Contoh yang lainnya yaitu ada yang disebut garam. Anak ibu kenal garam semua ya. Cuma ini lambang kimianya yaitu NaCl, natrium klorida. Kemudian gula pasir, CH3COOH. Kemudian alkohol yang merupakan seringan campuran Lancaster yang sangat penting saat ini yaitu CO2H6O. Kemudian ada hidrogen peroksida. Ini adalah merupakan contoh zat tunggal senyawa. Itu dia. Anak ibu, kemudian kita mau membahas selanjutnya zat campuran. Zat campuran itu berdasarkan kelarutannya ada homogen, ada heterogen. Berdasarkan perbedaan atau cirinya, kalau homogen bagiannya selalu sama, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan heterogen cirinya zat pelarut dan terlarut berpisah. Kemudian bersifat keruh. Yang ketiga, tidak tembus cahaya. Ini bisa kita coba ya. Ini ibu punya dua benda ya. Saya akan mencampurkan larutan garam yaitu
termasuk senyawa atau unsur? Kamu yang jawab ya. Oke, ini garam. Kemudian ini saya ambil tepung. Nah, lalu saya akan larutkan masing-masing dengan zat pelarut itu adalah air. Kita akan aduk. Kita akan membuktikan perbedaan antara zat campuran heterogen dengan homogen. Oke. Sekarang menurut kamu ini larutan garam, ini larutan zat tepung. Larutan garam, coba kamu amati, zat penyusunnya sama, tidak dapat dibedakan. Tidak dapat dibedakan, ya, ini. Dan biasanya dia berwarna agak jernih daripada heterogen, dan dia dapat tembus cahaya. Artinya dapat tembus cahaya dapat menembus cairan ini. Sedangkan kalau heterogen artinya zatnya dapat dipisah atau berbeda, ya. Zat pelarut dengan air itu, zat pelarut adalah air, yang terlarut adalah tepung. Kita akan melihat ada di dasar itu ada yang mengendap, ya. Ada yang mengendap. Jadi ciri yang pertama, dia itu zat pelarut dan terlarut berpisah. Yang kedua, dia keruh, ya. Yang ketiga, tidak tembus cahaya. Nah, tengok tangan saya, tidak tembus cahaya. Kita bisa artinya tidak tembus cahaya seperti ini, tidak ada nampak bayangan di selai, tidak tembus cahaya. Ini yang dikatakan tidak tembus cahaya. Jadi inilah perbedaan ciri antara campuran homogen dengan heterogen. Yang satu tidak dapat dibedakan dan bersifat jernih dan tembus cahaya, sedangkan larutan heterogen tidak tembus cahaya dan bersifat keruh, zat pelarut dan terlarut terpisah. Inilah perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Ibu berharap anak-anak ibu mengerti tentang materi dan bagian-bagiannya, yaitu zat tunggal maupun zat campuran. Terima kasih. Ibu berharap kamu semua dapat